Assalamualaikum bintang kelas, hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 135 sampai 136, bagian B, soal nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. B. Kerjakan soal-soal berikut dengan baik dan benar. Nomor 1. Harga sepasang sepatu 2 kali lipat dari harga sepasang sandal. Arjuna membelikan 7 pasang sepatu dan 8 pasang sandal untuk dijual kembali dengan total bayar Rp660.000. Tentukan harga sepasang sepatu berdasarkan informasi tersebut. Oke, untuk mengerjakannya ini kita harus memisalkan dulu ya. Kak Sari misalkan harga sepasang sepatu kita misalkan dengan huruf U. U diambil dari ini dek, sepatu U ya. Kemudian harga sepasang sandal nah, bisa kita misalkan dengan huruf L kecil ya, diambil dari kata sandal ini. Nih, L kecil. Sudah, kayak gitu. Nah, sekarang kita tulis yang diketahui. Tadi katanya harga sepasang sepatu, berarti U adalah 2 kali lipat dari harga sepasang sandal. Berarti U adalah 2 kali L. Menuliskannya kayak gini, Dek. U sama dengan 2 kali L. Nah, U sama dengan 2L itu dibaca U sama dengan 2 kali L. Kalau penulisan bentuk aljabar, kali itu nggak usah dituliskan ya, langsung aja 2L. Udah, U sama dengan 2L. Terus dia belinya berapa? Ini, dia beli 7 pasang sepatu, berarti 7U dan 8 pasang sandal. Dan itu menggunakan tanda tambah ya, tambah 8L. Sama dengan berapa? Sama dengan Rp660.000. Kita tulisnya gini. 7U ditambah 8L sama dengan 660.000. Nah, kayak gini deh ya, menuliskan bentuk persamaannya. Sudah ya. Nah, sekarang untuk menentukan harga sepasang sepatu itu berarti nanti U-nya gitu ya. Gimana caranya? Langsung aja, ini dia. Kita substitusikan U sama dengan 2L ke persamaan yang di sini. Maksudnya gimana? Ini kan U sama dengan 2L. Di sini juga ada U ya. Berarti U yang di sini boleh diganti dengan 2L. Nulisnya gini, 7 dalam kurung 2L. Artinya 7 kali 2L. Ditambah 8L. Sama dengan 660.000. Kita kalikan 7 kali 2L adalah 14L ditambah 8L sama dengan 660.000. 14L ditambah 8L berapa L? 22L sama dengan 660.000. Nah, kalau kita mau mencari nilai L-nya saja, berarti L sama dengan 660.000-nya diapakan dengan 22 dibagi. Nulis pembagiannya boleh pakai per. 660.000 per 22. Sehingga nilai L ketemu. Ini cara gampangnya gini aja. 66 dibagi 22 itu kan 3. Berarti 3 diikuti 0-nya 4 ya. Dibaca 30.000. Itulah L. L ini tadi apa? L ini tadi adalah harga sepasang sandal. Padahal yang ditanya adalah harga sepasang sepatu. Berarti kita harus menghitung sekali lagi untuk nilai U. Nah, masukkan ke persamaan ini ya. Nanti akan ketemu nilai U-nya. Caranya kayak gini. L sama dengan 30.000, maka tulis U sama dengan 2L ya kan, dari persamaan yang ini tadi loh. U sama dengan 2L. Terus kita hitung, berarti sama dengan 2 kali nih L-nya diganti dengan angka 30.000. Sehingga ketemu U-nya sama dengan berapa? 2 kali 30.000 adalah 60.000. Sudah gitu. Kalau mau dibikin kesimpulan, jadi harga sepasang
sepatu adalah, nah, kasih RP 60.000, dah kayak gini ya dek ya. Ini untuk menjawab soal yang nomor 1. Tidak terlalu panjang menurut Kak Sari, dan ini simple ya, hitung-hitungannya juga simple kok, kalian pasti bisa. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar, oke. Nanti tanya di dalam grup aja juga oke. Nah, untuk cara gabung di grupnya di akhir video ya, Kak Sari kasih tahu nomor WA nya. Sekarang kita lanjut aja dulu ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Segitiga sama kaki memiliki satu sisi dengan panjang 5 kali panjang sisi lainnya. Jika keliling segitiga sama kaki paling tidak 60 cm, berapa panjang minimal setiap sisi segitiga? Oke, agar mudah menjawabnya, ini Kak Sari gambarkan segitiga sama kakinya ya, kayak gini deh. Nah, ini dia. Ini gambar segitiga sama kakinya ya. Dimana kaki yang sama panjang itu yang sisi kiri dan sisi kanan ini. Tadi keterangannya, segitiga sama kakinya tersebut memiliki satu sisi dengan panjang 5 kali panjang sisi lainnya. Ini maksudnya gimana? Kalau kita misalkan sisi yang bawah ini sebagai X cm, maka sisi yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan ini panjangnya adalah 5 kali X ya, atau ditulis 5X cm. Yang ini juga 5X cm, karena panjangnya adalah 5 kalinya dari panjang sisi yang di sini. Jelas ya? Jadi ukuran untuk segitiga sama kakinya adalah sisi yang bawah ini X cm, sisi yang kiri dan yang kanan ini masing-masing 5X cm dan 5X cm gitu. Kemudian yang diketahui lagi, keliling segitiga sama kaki tersebut paling tidak. Nah, kata-kata paling tidak ini ditandai dengan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Paling tidak itu artinya ya boleh pas 60 cm kelilingnya atau boleh lebih dari 60 cm. Yang tidak boleh adalah kurang dari 60 cm. Itu arti dari kata-kata paling tidak. Nah, jadi kita tulis gimana? Keliling lebih dari sama dengan 60 cm. Di sini kita tulis ya. Kelilingnya lebih dari sama dengan 60 cm. Sudah, sekarang yang ditanya apa? Berapa panjang minimal setiap sisi segitiga? Berarti kita ditanya panjangnya X ini minimal berapa? Panjangnya 5X ini minimal berapa? Agar memenuhi syarat di sini tadi, kelilingnya harus lebih dari sama dengan 60 cm. Oke, nah cara menjawabnya kayak gini deh. Kita tulis dulu K lebih dari sama dengan 60. Nggak usah pakai satuan lagi karena kita mau hitung-hitungan. Nah, K atau keliling untuk segitiga sama kaki kayak gini, cara ngitungnya gimana? Ya ditambah-tambahkan aja ketiga sisinya. Berarti mulai dari sini boleh ya, 5X tambah 5X tambah X. Gini tulis, 5X tambah 5X tambah X gitu. Harus lebih dari sama dengan 60. Kita hitung 5X tambah 5X tambah X berapa X? Ini ngitungnya seperti 5 tambah 5 tambah 1. Jadi kalau di depan huruf tidak ada angkanya, itu sebenarnya ada angka 1. Ya, jadi 5 tambah 5 tambah 1 berapa? 11 ya. Sehingga 5X tambah 5X tambah X adalah 11X. 11X lebih dari sama dengan 60. Nah, kalau kita mau mencari nilai X-nya, berarti lebih dari sama dengan 60-nya diapakan dengan 11 dibagi. Menulis pembagian kalau aljabar itu pakai tanda per deh. Gini. Jadi X lebih dari sama dengan 60 per 11. Nah, kalau gitu X-nya itu berapa aja? Kita cari tahu bilangan yang lebih dari atau sama dengan 60 per 11. Kalau gitu, ini 60 per 11 biar enak, kita rubah dulu aja menjadi pecahan campuran. Di sini, ini anggap aja kertas buram ya, Dek ya.
Nah, kita mau hitung 60/11 itu berapa sih pecahan campuran? Caranya kayak gini deh. 60-nya dibagi aja dengan 11. 11 kali berapa yang mendekati 60? Tentu saja 11 kali 5. Karena 11 kali 5 adalah 55. Dikurangi 60 kurangi 55 adalah 5. Nah, sekarang 5 dibagi 11 bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti udah 5 ini sebagai sisanya. Gini, pernya per berapa? Per 11 gitu. Jadi 60/11 yang ini tadi hasilnya pecahan campurannya adalah 5/11 gini. Nah, sekarang coba dijawab. X lebih dari sama dengan 5/11. Bilangan berapa yang lebih dari sama dengan 5/11? Nah, tentu saja 5/11 itu sendiri, tetapi Kak Sari mau ambil bilangan yang bulat aja. Enaknya ngomongnya gini, X lebih dari sama dengan 5. Ya, bilangan berapa yang lebih dari 5 gitu aja deh. Tentu saja mulai dari bilangan 6 ya kan, 7 ya, ini semua lebih dari 5 ya, 8, 9 dan seterusnya. Jadi X-nya boleh ambil salah satu dari ini, boleh 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, tadi ditanya berapa panjang minimal? Panjang minimal itu berarti panjang yang paling kecil ya. Minimal itu kan yang paling kecil. Berapa panjang minimal setiap sisi segitiga? Ya udah, kita masukkan aja. Dari pilihan-pilihan ini kita ambil yang paling kecil aja. Yang paling kecil yang 6 ya. Sehingga kalau gitu X-nya sama dengan 6, kemudian 5X-nya sama dengan ya 5 kali 6. Sama dengan berapa, Dek? 30. Oke, jadi X-nya 6, 5X-nya 30. Nah, itulah panjang minimal sisi-sisi segitiga. Ya, kita tulis ya. Jadi, panjang minimal ketiga sisi pada segitiga sama kaki tersebut adalah adalah 6 cm, 30 cm, dan 30 cm. Ini deh ya. Jadi yang di sini sama dengan Kak Sari ulang, yang di sini X-nya ini sama dengan 5 cm, kemudian yang 5X-nya ini sama dengan 30 cm, 5X yang di sini juga sama ya, 30 cm gitu. Jadi ini ya jawabannya ya. Kalau mau ditulis dalam kesimpulan ini dia. Nah, sekarang coba kita cek. Kalau X-nya ini 5 cm, 5X-nya ini 30 cm, 5X di sini juga 30 cm, kelilingnya berapa coba? Kita jumlah-jumlahkan ya. 30 tambah 30, 60. 60 tambah 5, 65. Apakah 65 itu lebih dari sama dengan 60? Betul. Jadi ini memenuhi syarat yang diminta oleh soal gitu. Seandainya kita pakai X-nya tadi bukannya Kak tadi Kak salah sedikit ya. Ini X-nya 6 ya. Sorry. Ke sini ya. Ini tadi 6 ya. Hampir salah. Ini juga 6, ini juga 6. Oke. Kalau tadi kita ngambil X-nya katakanlah 4 misalnya, itu nanti pasti tidak memenuhi yang di sini. Ya, Dek ya. Bahkan kalau X-nya 5 pun, nah tadi yang Kak Sari salah tulis, nah ya hati-hati ya. Bahkan kalau X-nya 5 nanti tidak akan memenuhi di sini. Misalnya kalau X-nya 5, berarti yang paling bawah ini panjangnya 5. Maka yang 5X ini bukan 30 loh, berarti 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Yang ini juga 5 kali 5 adalah 25. Coba kita hitung. 25 tambah 25, 50. 50 tambah 5, 55. Apakah 55 itu lebih dari sama dengan 60? Terot, salah. Ya, makanya X-nya harus paling tidak 6. Boleh sih 7, 8, 9 semakin besar sih boleh. Tetapi karena yang ditanyakan tadi ada kata-kata minimal, maka kita harus menjawabnya seperti ini.
Panjang minimal ketiga sisi segitiga sama kaki tersebut adalah 6 cm, 30 cm, dan 30 cm. Oke, jelas ya? Oke, ini 5, 25, dan 25-nya kita hapus aja. Itu tadi hanya untuk pembuktian. Di sini kita hapus supaya jawaban kita clean. Nah, memang kalau Kak Sari ngejelasin itu ya sekalian bikin kalian paham ya Dek ya. Jadi nggak saklek hanya jawaban aja, tujuannya gitu. Tapi kalau kamu hanya ingin jawabannya aja deh Kak, ya udah nggak apa-apa. Ini pun sudah jawabannya ya. Cara-caranya sudah tertulis semua. Nah, ini tadi juga buram ya, maksudnya kita tidak munculkan di lembar jawaban supaya lembar jawaban kita itu rapi gitu, clean, nggak ada hitung-hitungannya lagi. Guru kalian tahu kok dari mana dapatnya 60/11, 6, 7, 8, ini guru kalian pasti tahu. Jadi nggak usah dimunculkan hitung-hitungannya ya. Oke? Dah, kayak gini aja. Ini untuk menjawab soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Pak Amri berencana membangun rumah di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 meter dan lebar 3Y plus 1. Ini kasih satuan yaitu meter juga. Oke, jadi panjangnya 18 meter, lebarnya adalah 3Y plus 1 meter. Terus jika luas tanah Pak Amri hanya 180 meter persegi, tentukan. Nah, pertanyaannya ada di halaman 136-nya. Ini Kak Sari mau nandain dulu, karena kata-katanya menggunakan hanya, berarti nanti kita gunakan tanda sama dengan. Hanya itu menurut Kak Sari sama dengan adalah ya. Jadi jika luas tanah Pak Amri adalah 180 meter persegi ya. Nah, adalah hanya itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, sekarang kita lihat dulu pertanyaannya yang diminta, tentukan. Yang A, lebar tanah Pak Amri yang dapat dibangun rumah. B, biaya maksimal untuk konstruksi bangunan membutuhkan 9 juta rupiah setiap 2 meter persegi. Berapa biaya maksimal yang harus dikeluarkan Pak Amri untuk membangun rumah? Oke, kita kerjakan ya. Di sini Kak Sari udah bikin bentuk persegi panjang. Tadi kan katanya lahan milik Pak Amri itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah 18 meter dan ukuran lebarnya adalah 3Y plus 1 meter. Oke, kemudian tadi katanya luas tanahnya Pak Amri adalah 180 meter persegi gini. Nah, sekarang untuk menjawab soal yang A, lebar tanah Pak Amri yang dapat dibangun rumah, berarti ya lebarnya ini. Dengan kata lain 3Y plus 1 ini berapa sih nilainya gitu. Ya udah, kita masukkan ke dalam rumus yang di sini ya, Dek ya. A, L sama dengan 180 meter persegi, kita nulisnya gini aja, L sama dengan 180 gitu. Nah, sekarang masukkan rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau 18 kali 3Y plus 1. Menuliskannya pakai dalam kurung gini deh, 18 kali 3Y plus 1. Ini artinya 18 dikali 3Y plus 1, panjang kali lebar. Sama dengan berapa? Sama dengan 180. Kita hitung-hitung, nanti akan ketemu nilai Y-nya. Kalau nilai Y-nya sudah ketemu, nanti 3Y plus 1 bisa kita hitung. Caranya, ini 18 kita kalikan dulu dengan 3Y. Hasilnya adalah 54Y. Kemudian 18 kali positif 1 adalah positif 18. Sama dengan 180. Kita mau pindah ruas positif 18-nya ini ke sebelah kanan ya. 54Y-nya tetap sama dengan 180-nya tetap. Positif 18 aja kita pindah, berubah menjadi negatif 18. Benar ya? Kalau dipindah ruas, tandanya tadinya positif harus menjadi negatif. Sehingga 54Y sama dengan 180 dikurangi 18 adalah 162. Sehingga lagi nilai Y bisa dihitung dengan cara 162-nya diapakan dengan 54 dibagi. Dibagi kita nulisnya pakai per ya.
Gini, 162 per 54. Artinya ya 162 bagi 54. Berapa sih 162 bagi 54 itu? 3. Jadi ketemu Y sama dengan 3. Sip. Nah, kalau sudah ketemu Y sama dengan 3, kita masukkan ke ukuran lebarnya ini, yaitu 3Y plus 1. Nanti akan ketemu lebar tanah milik Pak siapa? Pak Amri tersebut. Kayak gini ngitungnya ya. Y sama dengan 3, maka 3Y plus 1 sama dengan, ya ini 3Y itu artinya 3 kali Y. Karena Y-nya adalah angka 3, berarti ya 3 kali 3. Terus ditambah 1 sama dengan 3 kali 3 9 ya dek ya. 9 tambah 1 10. Tuh, jadi 3Y plus 1 itu sama dengan 10. 10 apa? 10 meter. Jadi ini lebar tanahnya ya, yaitu 10 meter. Nah, kalaupun kita cek panjangnya 18 meter, lebarnya 10 meter. Luasnya berapa? Ya 18 kali 10. 18 kali 10 adalah 180. Tuh, sesuai ya. Jadi udah ketemu ya, lebar tanah Pak Amri yang dapat dibangun rumah adalah 10 meter. Kita bikin kesimpulan di sini. Jadi, lebar tanah Pak Amri yang dapat dibangun rumah adalah 10 meter. Gitu. Ini kalau Pak Amri ngebangun rumahnya full banget ya. Jadi 10 meternya itu dipakai bangunan semua. Tapi biasanya kalau orang nggak kayak gitu sih, Dek. Nanti yang sebelah kiri itu biasanya ada masih lahan terbuka untuk taman kayak gitu ya, atau sebelah kanannya nanti ada kolam-kolam. Jadi nggak full bangunan. Tapi it's okay lah. Ini hanya ilustrasi aja. Yang penting tuh kita bisa menghitungnya kayak gitu ya. Oke, sudah terjawab ya untuk soal yang A. Lebar tanah Pak Amri yang dapat dibangun rumah yaitu 10 meter. Nah, sekarang untuk yang B. Biaya maksimal untuk konstruksi bangunan membutuhkan 9 juta rupiah. Ini setiap 2 meter persegi loh. Nah, berarti kalau 1 meter persegi membutuhkan biayanya berapa? Ya tinggal 9 juta dibagi 2, yaitu 4.500.000 rupiah. Itulah biaya untuk konstruksinya. Yang ditanya berapa biaya maksimal yang harus dikeluarkan Pak Amri untuk membangun rumah yang luasnya 180 meter persegi tadi. Nah, cara menghitungnya kayak gini deh. Ini Kak Sari udah tuliskan data-data yang kita perlukan untuk menghitung yang B. Yang pertama, luas bangunan maksimal milik Pak Amri tadi adalah 180 meter persegi. Kemudian biaya per meter perseginya adalah 9 juta dibagi 2, yaitu 4.500.000 rupiah. Nah, yang ditanya biaya maksimal untuk membangunnya ya, berarti biaya maksimal sama dengan luas maksimal dikali biaya per meter persegi. Nih Kak Sari nulisnya kayak gini deh, biaya per meter persegi. Maksudnya ya yang ini tadi. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, berarti luas maksimalnya yang ini ya 180 dikali biaya per meter perseginya yang ini 4.500.000 rupiah. Oke, kemudian dihitung biasa aja, nanti akan ketemu berapa rupiah ya? 180 kali 4.500.000 rupiah. Ini Kak Sari hitung sendiri dulu. Ketemu jawabannya adalah 810 juta. Wow, jadi ini deh jawabannya ya, biaya maksimalnya, yaitu 810 juta rupiah. Sudah ya, terjawab ya untuk soal yang B. Nah, karena tadi Kak Sari janjinya hanya membahas soal nomor 1, 2, dan 3 dulu, berarti ini udah selesai. Nanti soal nomor 4 ku buatkan di video yang terpisah ya. Soal nomor 5 bahkan sudah ku bahas. Kamu cari aja. Nanti kalau kesulitan cari linknya, minta Kak Sari ya, di kolom komentar boleh, tanya langsung di chat
WA juga boleh. Nah, sekalian untuk kamu yang ingin gabung ke grup, caranya chat ke 081456109870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih sendiri ingin digabungkan ke dalam grup yang mana, silahkan. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.